Siang Pak, saya Siang. dari kampus TIP Sadar Konstitusi Sintang. Ya. Dari prodi ekonomi, saya mau nanya bagaimana pelayanan simpan pinjam koperasi terhadap anggota. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Andreas Tommy. Saya dari CUT Tapangkasi yang bertugas di BO Sintang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan simpan pinjam kepada kredit pada anggota. Kalau di CUT Tapangkasi ini ada dua cara pelayanan kita kepada anggota. Yang pertama itu kita ada namanya staf LO atau staf lapangan. Mereka langsung jemput bola kepada anggota yang di kampung atau di tempat di mana anggota bisa kita kunjungi. Lalu yang kedua, melalui anggota sendiri yang datang ke kantor CUT Tapangkasi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang keduanya, CUT Tapangkasi ini berdiri pada tahun berapa? CUT Tapangkasi ini berdiri pada 2 Juni tahun 1996. Untuk pertanyaan yang ketiga, jadi produk-produk apa yang ditawarkan dari CUT Tapangkasi pada anggota? Di CUT Tapangkasi ini ada dua produk, yaitu yang pertama ada produk simpanan. Produk simpanan itu terdiri dari simpanan keanggotaan, si Sahi, si Pintar, ada si Teduh, si Pekat, Sika, dan si Haya. Lalu produk pinjaman ada beberapa, itu ada pinjaman produktif, ada pinjaman konsumtif, pinjaman darurat, dan pinjaman niaga. Itu beberapa produk pinjaman. Ini Bang, pertanyaan keempat, bagaimana angsuran pembayarannya? Berkaitan dengan angsuran, kita bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui uang tunai, lalu yang kedua melalui aplikasi TTK Mobile, di mana anggota dapat mengakses TTK Mobile ini melalui HP Android, dan mereka bisa langsung mendebitkan mentransfer angsuran mereka melalui rekening si Sahi melalui aplikasi ini. Pertanyaan kelima, apa persyaratan pinjam bagi mahasiswa? Kalau persyaratan pinjam bagi mahasiswa ini sama dengan persyaratan peminjam yang lainnya juga, namun kalau untuk mahasiswa biasanya kita menghadirkan orang tua atau orang yang ikut bertanggung jawab. Lalu mereka harus konsultasi pinjaman, lalu membawa administrasi pinjaman seperti KK, KTP, dan jika pinjaman di atas tabungan, mereka juga sama kayak pinjaman lain juga harus menyiapkan barang agunan atau barang jaminan. Nah, tentu ini masih menjadi kekurangan kami. Selamat siang. Saya Feryadi dari STKIP, mahasiswa STKIP Sadar Konstitusi Sintang. Ya. Ingin menanyakan tentang koperasi. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pertama, Pak. Yang pertama, apa bedanya kita menyimpan uang di koperasi dengan kita menyimpan uang di bank? Bedanya menyimpan uang di koperasi dengan bank, kalau koperasi ini kan keuangannya bersumber dari para anggota itu sendiri, berarti anggota itu sebagai pemilik. Kalau perbankan itu biasanya para pemilik modal yang memiliki perbankan itu. Jadi seperti itu perbedaan yang mendasar. Nah, kalau koperasi artinya anggota sebagai pemilik, biasa disebut anggota. Kalau bank itu biasanya disebut nasabah. Artinya para pemilik modal ini dan kita di situ sebagai nasabah. Ya, itu perbedaannya. Pertanyaan yang kedua,
apakah koperasi ini diawasi oleh OJK, Otorisasi Jasa Keuangan? Kalau sampai pada saat ini koperasi atau CU belum diawasi oleh OJK, tetapi di tata kelola koperasi, di aturan koperasi itu diawasi oleh anggota. Diawasi oleh anggota artinya anggota menentukan badan pengawas yang memang dipercaya untuk mengawasi langsung CU itu sendiri, yang diwakili oleh badan pengawas yang langsung dipilih oleh anggota itu. Baik, selanjutnya berapakah aset koperasi simpan pinjam ini? Kalau sampai pada saat ini kurang lebih mendekati 300 miliar. Yang keempat, kemana dana simpan pinjam ini disalurkan? Kalau berkaitan simpan pinjam ini disalurkan karena berdasarkan koperasi ini adalah milik anggota sendiri, maka ini disalurkan hanya untuk para anggotanya saja. Oke. Baik, terima kasih atas waktu Bapak. Ya, terima kasih, sama-sama.